Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kematul Fitra, D1A1200088, kelas A, kelompok 16. Di sini saya akan menjelaskan produksi obat tradisional di PT Ismut Vitamedica berdasarkan dari kunjungan praktek kerja profesi apoteker Universitas Megariski pada tanggal 8 Desember 2020 kemarin. Produksi obat tradisional di PT Ismut Vitamedica sudah memenuhi prinsip dari CPOTB atau cara pembuatan obat tradisional yang baik, yang meliputi sistem manajemen mutu, desain produk, bahan baku, sanitasi dan hygiene, personalia, bangunan dan utilitas, mesin dan peralatan, serta proses produksi. Penerapan CPOTB bertahap untuk ukot atau usaha kecil obat tradisional di PT IVI. Yang pertama itu ada tahap pertama. Tahap pertama ini meliputi dokumentasi, sanitasi, dan hygiene. Tahap kedua ini meliputi produksi, pengawasan mutu, dan penyimpanan. Dan tahap ketiga meliputi bangunan, fasilitas, dan peralatan. Tahap audit internal, penanganan keluhan, dan personalia. Bahan baku yang diperoleh untuk pembuatan obat tradisional di PT Ismut Vitamedica itu ada 3 tempat, yaitu tanaman liar atau hutan, budidaya di PT IVI itu sendiri, dan dari para petani. Diharapkan bisa diperoleh bahan baku obat tradisional yang terjaga mutunya. Selanjutnya, penanganan dan penyimpanan bahan baku Simplisia. Simplisia yang diterima di pabrik umumnya tidak ada pendanaan yang cukup. Perusahaan harus memberikan pendanaan yang cukup untuk pengadaan Simplisia atau bahan baku tersebut. Bahan baku tersebut dicuci, dilakukan pencucian, sortasi, pembersihan, dan pengeringan dengan tepat. Tempat penyimpanan tergantung dari stabilitas bahan baku. Penyimpanan sebaiknya dilakukan di ruangan atau di tempat yang suhunya diatur sekitaran suhu kamar, berarti sekitaran 25-30 derajat Celcius. Untuk Simplisia atau bahan baku di PT Ismut Vitamedica ini sendiri ditentukan expired date-nya maksimal 2 tahun. Apabila sudah melewati 2 tahun sudah tidak bisa digunakan lagi untuk bahan baku atau Simplisia. Selanjutnya, pemetaan produksi di PT IVI. Yang pertama itu penerimaan dan penyimpanan bahan. Penerimaan ini dibagi menjadi ada 3 tempat, di area karantina, di area timbang, dan di area reject. Selanjutnya dilakukan penyimpanan untuk bahan bakunya. Selanjutnya, bahan baku yang telah diterima tadi yang disimpan, disortasi lagi, dicuci, dan dikeringkan. Bisa dikeringkan secara langsung pada sinar matahari atau bisa dikeringkan pada oven atau buatan. Selanjutnya, masih di penyimpanan bahan awal, dilakukan grading, ditimbang Simplisia, kemudian diekstraksi, dimaserasi, dan diperkolasi. Selanjutnya di pengolahan, kita sudah masuk di pengolahan. Di pengolahan ini meliputi ekstraksi lanjutan, ditimbang, dan dicampur atau di mixing. Dan selanjutnya kita masuk di pengemasan. Di pengemasan ini di filling, dikemas primer. Di sana kemarin ada
dua macam pengemasan, yakni kapsul yang dimasukkan di botol, serta kemarin ada kita sudah di sana sudah menggunakan blister. Berarti ada dua, ada yang menggunakan botol dengan ada yang menggunakan blister untuk kemas sekundernya. Tapi kalau untuk kemas primer masih menggunakan kapsul. Selanjutnya penyimpanan produk jadi di area karantina dan di ruang reject, dan dilakukan penyimpanan untuk didistribusikan kepada masyarakat. Adapun produk-produk di PT IV yaitu sebagai berikut, yaitu ada Ivalmin. Ivalmin ini dia ada ekstrak ikan toman yang indikasinya membantu mempercepat proses penyembuhan luka. Ada Fibrolipid yang membantu meredakan lambung seperti perut kembung dan mual dan muntah. Ada Strofit. Strofit ini kemarin sudah menggunakan blister, tapi masih dalam bentuk kapsul. Di sini dia membantu mempercepat penyembuhan luka juga. Terus yang di ini Seral membantu memelihara kesehatan tubuh, yakni ini kemarin dia jelaskan bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, yakni bisa untuk melawan COVID. Jadi terus ada Gluvigen, bukan untuk melawan COVID, bisa untuk bantu mengobati COVID yang terkena COVID. Yang selanjutnya Gluvigen ini juga membantu mempercepat proses penyembuhan luka. Dia ada ekstrak kulit dan sisik ikan tomat. Yang selanjutnya ada Glulipet. Glulipet ini dia membantu percepat proses penyembuhan luka. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari produksi obat tradisional di PT Ismut Vitomedica Indonesia. Adapun kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.